Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita lanjutkan bahasan kita yang lalu tentang OPM ya. Yang lalu itu berapa tahun yang lalu saya buat karena ada kebutuhan untuk memberikan secara online gitu ya waktu itu. Sekarang saya lanjutkan. Nah, lanjutannya adalah di bahasan pertama itu pengenalan tentang OPM ya. Ada penguat inverting dan non inverting, kemudian ada pada video berikutnya adalah bagaimana cara pemberian supply ya, power supply pada OPM ya. Oke, oke, yang pertama kita coba ya pemberian supply pada OPM. Supply OPM ini ya, ini contohnya OPM tipe 741 ya, membutuhkan power supply-nya itu plus minus ya. Pin 7 ini harus di positif, pin 4-nya negatif ya. Oleh karena itu kita butuh power supply plus minus ya. Contohnya paling gampang ini ya. Ini menggunakan 2 buah baterai ya. Nah, biasanya baterainya ini yang di pasaran berapa ya? 9 volt ya. Nah, ini misalnya 9 volt ya. Ini 12 ya. Hanya 9 volt gitu ya. Oke, 12 baterai yang kotak ya. 9 volt gitu ya, 2 buah. Oke, ya, seperti ini. Jadi disambungkan seri seperti ini ya. Baterainya disambungkan seri ya. Kemudian yang ini menjadi supply positif untuk OPM ya di pin 7. Kemudian pin 4 yang negatifnya disambungkan ke supply negatif. Jadi seperti itu ya. Jadi ada positif, 0 atau ground dan negatif. Nah, ini kalau kita sambungkan ke oscilloscope ya. Hanya outputnya ya. Outputnya seperti ini ya. Kita jalankan. Ini karena pakai demo ya. Ya, outputnya keluar ya. Nah, ini terpotong ya. Oke. Ini terpotong outputnya karena 9 volt ya. Mungkin nanti bisa ini sinyal inputnya dikurangin coba 0,5 biar nggak terpotong. Oke ya, jadi ya bekerja dengan baik ya. Jadi pemberian power supply-nya bekerja dengan baik. Di sini hanya untuk mendemokan pemberian power supply. Nah, di sini juga saya sudah membuat rangkaian ya, power supply menggunakan apa namanya dari PLN ya, dari PLN diturunkan menggunakan trafo ya, kemudian disearahkan dengan dioda bridge ya. Ini trafonya trafo CT ya, yang CT-nya di-groundkan ya. Anda bisa lihat video tentang pembuatan power supply yang balance itu ya. Nah, jadi di sini nanti menghasilkan positif, 0, dan minus ya. Kemudian ini di riak gelombangnya ya, atau ripple-nya ditekan menggunakan kapasitor ya. Lalu distabilkan menggunakan IC penyestabil 7812 ya. Jadi di sini positif 12, di sini dengan 79 min 12, jadi di sini menjadi minus 12 ya. Di sininya 0. Jadi outputnya positif 12, 0 dan negatif 12 ya. Jadi 0-nya ini dihubungkan ke ground ya. Jadi semua yang ground ini nyambung ya sebenarnya ya kalau di rangkaian simulasi ini. Coba kita jalankan ya. Oke, kita dulu. Jadi kita lihat power supply-nya ya. Outputnya di sini 12, 0, minus 12. Oke.
Coba kita sambungkan ya power supply ini ya, tadi kan ke baterai ya, kita sambungkan ke ini, kita putus yang ke baterai, kita sambungkan ke sini, ini ke positif 12, kemudian ini ke negatif 12, min 12. Oke ya, gitu ya. Apakah dia bekerja op amp ini ya? Kalau bekerja, sinyal outputnya keluar ya, outputnya keluar ya. Oke, oke. Jadi pada bagian ini dulu ya, kita mendemokan dulu ya penggunaan power supply ya pada op amp ya. Jadi op amp ini harus diberi power supply balance ya. Positif, 0 dan negatif ya. Oke. Nah, untuk kebutuhan apa namanya? Untuk kebutuhan simulasi ya, di sini sudah ada disediakan ya di Proteus ini ya. Di sini ada sumber tegangan DC nih ya. Nah, ini dia, klik ya, kayak gini. Nah, dia contohnya ini saya sudah ini kan ya, sudah kalau di propertiesnya ya, ini namanya aja label. Kemudian tegangannya mau dikasih berapa? 12 ya. Kemudian yang di sini sama juga nih labelnya PTE min 12, ininya dikasih tegangannya 12 min 12 volt ya. Jadi untuk kebutuhan berikutnya nanti untuk simulasi ya menggunakan seperti ini aja supaya kita tidak membuat gambar-gambar, tidak membuat rangkaian-rangkaian seperti ini ya. Oke. Jadi kita buat seperti ini. Jadi kita coba sekarang kita sambungkan ke outputnya ke sini ya, ke oscilloscope. Oke, apakah dia bekerja? Oke ya, bekerja ya. Oke, jadi untuk keperluan simulasi saya buat seperti ini ya. Oke. Berikutnya berarti rangkaian baterai dan ininya saya hapus saja nih ya. Saya hapus. Oke, saya hapus. Oke, baterainya juga saya hapus. Ya. Ya. Jadi sekarang saya cukup memberikan supply-nya itu kayak ini ya. DC ya. Ini untuk simulasi aja ya. Oke. Ini. Ya. Kemudian ini juga yang minusnya ke sini. Ya. Nah, kita kasih nih sini besarannya berapa ya? Misalnya 12. Nah, ini kan 0 masih ya. Kita kasih 12. 12 positif ya. Yang di sini 12 negatif. Kasih min ya, minus 12 gitu ya. Nah, jadi sama ya. Jadi untuk kebutuhan simulasi saya buat seperti ini. Oke. Oke. Saya akan membahas dulu sekarang penguat inverting ya. Jadi penguat inverting ya. Jadi ini penguat inverting ya. Jadi inputnya itu dari jadi input non invertingnya di nolin ya, di groundin. Input non invertingnya di nolin ya. Kemudian inputnya ya, input inverting dapat sinyal ya, dapat sinyal nih. Nah, ini contohnya sinyalnya kita kasih misalnya 1 volt aja biar gampang ya. 1 volt. Frekuensinya 1000 kHz ya. Jadi sinus 1000 kHz ya. Inputnya di sini 1 volt ya. Nah, inverting itu kan penguatannya ini dibagi ini ya. Berarti 10 kilo dibagi 1 kilo, berarti penguatannya 10 kali ya. Berarti di sini nanti ada output 10 kali lipat daripada sinyal inputnya ya. Oke, kita coba. Kita bandingkan sinyal inputnya ya, tadi 1 volt ya di sini. Kemudian outputnya di B ya.
Nah, karena dia inverting ya, inverting itu artinya membalik ya. Jadi kalau di sini positif, maka di sini outputnya negatif. Coba kita coba lihat, kita jalankan. Ya, ya. Ya kita sama-sama aja dua, satu aja. Oke, satu, yang ini juga satu. Ketinggian ya, dua. Gitu. Oke, kita pakai garis bantu, misalnya, oke, ini kita naikkan ya, ini A ya. Oh, kita pakai DC. Semuanya kita pakai DC. Oke, kita naikkan dulu yang A. Ini, nggak apa-apa sini. Time-nya kita kurangin aja biar kelihatan. Nah, ini ya. Ini garis bantu ya. Channel C kita buat garis bantu untuk tengah-tengah mana ya sini ya. Ini kita turunkan. Ya, ini nolnya ya posisinya. Nah, ini kita matikan aja off. Ya, yang ini diturunkan posisi ini. Nah, kita lihat ya. Ini yang A ya. Yang ini yang A, yang kecil nih. Sinyal input ya. Oke, sinyal input. Nah, sinyal inputnya dia peak to peak dia 2 port. Berarti di sini 1 port nih ya. Satu kotaknya nih. Kalau Anda lihat satu kotaknya, ini kan ada kotak ini ya. Kelihatan nggak? Oke. Satu kotaknya dua port ya. Ini kan satu kotak 2 port ya. Maka dia jadi satu port ya inputnya. Satu port. Nah, kita lihat pada saat inputnya positif ya. Karena inverting maka outputnya dibalik jadi negatif. Inputnya negatif, outputnya jadi positif ya. Karena inverting membalik. Penguatannya 10 kali tadi ya. 10K dibagi 10 kilo dibagi 1 kilo ya. Nah, kita lihat ya. Ini satu kotaknya dia di sini menunjukkan 2 ya. Jadi di sini ada 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10 ya. Gitu sama ya jadi ya. Jadi 10 port ini inputnya min satu port ya. Min satu port. Outputnya 10 port ya gitu. Nah, ini inverting ya. Kalau penguatannya kita kurangin ya, misalnya jangan 10 volt ya, ini jangan 10 kilo misalnya 5 kilo ya. Yang 4,7 ya. Kita ini 5 kilo aja ya. Karena simulasi. Kita coba jalankan, penguatannya jadi 5 kali ya. Benar nggak nih? Oke. Nah, ya benar ya. Ini sama-sama satu aja biar kelihatan. Ini juga satu. Oke, dia satu kotak ya, satu port ya. Sedangkan outputnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 port ya. Jadi inputnya satu port ya, minus satu port, outputnya menjadi 5 port ya, karena penguatannya 5 kali. Jadi 5 dibagi 1 ya 5 kali ya. Karena di sini perbandingannya antara R feedback ya, R1 R feedback dibanding R2 ini sebagai R input ya, seperti itu. Ini untuk penguat non-inverting. Nah, sekarang kita coba yang penguat non-inverting. Jadi non-inverting artinya tidak membalis fase. Ya. Ini kita putuskan dulu hubungannya. Kita pindahkan ke yang non-inverting. Ya. Yang buat di bawah. Ya, seperti ini ya. Nih, oke. Inputnya, jadi inputnya diberikan ke non-inverting. Ya, sedangkan input inverting ya, dari output ada feedback ke inverting, kemudian ada resistor untuk ke ground ya. Nah, penguatannya ini ditambah ini dibagi
ini kalau nggak salah ya. Di bahasan yang pertama ada ya, gitu ya. Oke, kita coba lihat ya. Ya ini non inverting ya, inputnya positif harusnya outputnya juga positif. Coba kita jalani. Oke ya, dia outputnya jadi 11 kali kalau nggak salah nih ya. Kita coba lihat, kita turunin aja. Oke, biar kelihatan. Jadi inputnya satu port ya, outputnya adalah saat ini kan 2 ya, 2 4 8 2 4 6 8 10. Nah ditambah lagi sedikit ya, setengah nih, berarti 11 benar ya. Jadi non inverting jadi 11 volt ya. Nah dia inputnya positif, outputnya juga positif ya gitu ya. Nah ini ada kepotong dikit nih, nggak apa-apa, nanti kita coba ya. Jadi outputnya positif, inputnya positif, outputnya juga positif. Inputnya negatif, outputnya juga negatif. Oke, ya, ya seperti itu ya 11. Nah, kalau kita kurangin ya penguatannya ini, penguatannya kita kurangin, kayaknya jadi 5 kilo tadi ya gitu ya. Berarti kan dia, jadi penguatannya harusnya 6 kali ya, kalau untuk 10 yang penting. Oke, nah dia kita coba satu-satu aja semua. Ini satu ya. Inputnya 1 volt ya, outputnya 1 2 3 4 5 6, benar ya, 6 volt kan. Outputnya 6 volt ya, berarti penguatannya 6 kali kan ya. Oke. Seperti ini, jadi inputnya positif, outputnya juga positif karena dia non inverting. Kalau yang tadi inverting berbalik fase, kalau yang ini non inverting gitu. Nah kalau kita kasih penguatan yang besar, misalnya ini saya kasih 15 ya, 15 ya, berarti penguatannya berapa nih? 15 tambah 1, 16 ya. 16 ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia akan terpotong ya. Nah, dia terpotong. Kenapa terpotong? Karena power supply-nya cuma 12 ya. Outputnya 15, power supply-nya cuma 12. Jadi oleh karena itu outputnya terpotong ya. Dia terpotong pada posisi berapa nih ya? Ini kan 2 ya. 2 4 8 2 4 6 8 10 ya, ya 11 ini udah potong dia ya. Jadi dia mau naik mau gitu ya nggak nyampe karena power supply cuma 11, jadi terpotong. Ini sebagai jadi nanti digunakan untuk komparator ya. Oke gitu ya. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah sinyal input ya dan penguatan supaya sinyalnya tidak terpotong. Kalau penguatannya terlalu tinggi maka dia terpotong ya, berfungsi seperti komparator ya. Jadi sinyalnya misalnya 1 volt ya, di sini power supply-nya 9 ya, Anda penguatannya 5 kali aja. Kalau misalnya 10 kali 9 berarti terpotong dia ya. Kalau power supply-nya 9. Kalau power supply-nya 12 masih bisa ya. Power supply 15 masih bisa kalau penguatannya 10 kali. Tapi kalau penguatannya 10 kali, sinyalnya 1 volt dikuatkan kan 10 volt ya. Sedangkan inputnya power supply-nya 5 power supply 9 volt misalnya gitu ya. Plus minus 9 volt, maka dia terpotong ya. Seperti itu. Oke, itu saja bahasan kita tentang simulasi inverting dan non-inverting serta cara pemberian power supply pada op amp. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.